Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimi Ajainsyirah, asalnya dari Depok, kelas 9D, ASPI 2A. Pas awal masuk SICC, Aimi tuh awalnya tuh orangnya tuh pemalu banget, introvert sama antisosial. Jadi Aimi kalau ngegabung sama orang tuh jarang banget. Karena Aimi terkenal pemalu, Aimi tuh kayak mungkin orang lain belum tahu kalau Aimi mempunyai bakat atau apapun itu. Akhirnya Aimi mencoba untuk menunjukkan bakat Aimi karena menurut Aimi sayang banget kalau misalkan bakat itu nggak dikembangin, nggak ditunjukin, sehingga orang lain nggak akan tahu kan. Terus Aimi tuh mulai menunjukkan tuh pas MPLS. Pas MPLS Aimi maju ke depan, pas itu sama kakak kelas disuruh tampil nyanyi kan. Akhirnya Aimi mencoba tampil nyanyi. Dan pada saat itu orang lain pun melihat bahwa Aimi, ternyata Aimi itu punya potensi di nyanyi nih gitu. Terus abis itu setelah itu Aimi juga dari saat MPLS tadi gitu Aimi akhirnya ikut nampil lagi di acara-acara besar seperti di Gelora Maksi. Terus misalkan acara sekolah yang lain, Aimi pasti selalu ikut tampil nyanyi. Terus Aimi juga ikut organisasi OSIS, ikut organisasi IRMAS, sama ikut organisasi Pramuka. Selain itu, Aimi juga ikut lomba. Pas awalnya itu, lomba pertama pribadi itu, Aimi pas itu ikut lomba nasyid solo vokal di Tasikmalaya. Aimi ikut, awalnya tuh Aimi ngajuin diri ke bapak, ke guru-guru, minta bahwa Aimi tuh pengen ikut lomba nyanyi gitu, mau nyoba gitu, mungkin bisa jadi kesempatan gitu buat Aimi. Akhirnya Aimi nyoba berusaha sekuat mungkin untuk bisa menang. Walaupun pada akhirnya di saat itu Aimi belum menang, tapi menurut Aimi pencapaian terhebat buat Aimi bisa jadi peringkat ke-12 dari puluhan orang. Di saat itu Aimi benar-benar ngerasa kayak ini kayaknya kesempatan yang baik banget buat Aimi buat ngelanjutin lagi ikut lomba nyanyi dan ikut lomba yang lainnya. Terus Aimi tuh semenjak mulai pandemi COVID-19, pas di rumah Aimi ngerasa kayak kalau misalkan Aimi di rumah doang, terus belajar tidur lagi, makan, kayak ngelakuin kegiatan yang biasa aja, yang maksudnya kegiatan pokok kan pastinya ya udah gitu aja hambar. Akhirnya Aimi nyoba untuk kayaknya mungkin kalau misalkan Aimi ikut lomba gitu kan. Akhirnya Aimi nyoba kan ikut lomba. Pas awal-awal Aimi tiba-tiba ditawarin ikut lomba DAI, ikut lomba ceramah gitu kan. Akhirnya Aimi nyoba kayaknya ini kesempatan bagus deh, walaupun pas saat itu Aimi ngerasa kayaknya Aimi nggak ada bakat di situ di ceramah gitu, belum pernah ada pengalaman dan belum pernah belajar sama sekali. Akhirnya Aimi nyoba deh tuh nyoba untuk ikut daftar. Akhirnya walaupun pas pertama-tama awal belum menang, tapi Aimi ngerasa kayak ini apa salahnya sih nggak nyoba lagi. Akhirnya Aimi nyoba lagi berkali-kali, dilatih sama guru-guru SICC. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya Aimi bisa menang, mendapatkan DAI juara 2. Menurut Aimi pengalaman yang selama Aimi dari dulu sampai sekarang, pengalaman yang sangat berharga banget buat Aimi. Bisa belajar, selain itu kayak sebenarnya menang atau kalah itu urusan lain gitu kan, hadiah gitu. Yang penting itu kayak pengalamannya yang menurut Aimi sangat berharga banget buat Aimi. Alhamdulillah Aimi udah ikut banyak lomba. Dari Aimi ikut lomba DAI ceramah, lomba nulis puisi, lomba nasyid, lomba solo vokal, lomba pramuka, lomba karya ilmiah, lomba best poster, lomba video kreatif, dan masih banyak lomba lainnya. Prestasi yang sudah Aimi raih, alhamdulillah Aimi bisa mendapatkan juara 2 DAI, juara nasyid solo vokal, juara 2 dan juara 3, juara karya ilmiah medali perak, juara best poster, juara karya nulis puisi, juara 3, juara lomba pramuka, juara 3, juara video kreatif, juara 3, dan masih banyak lagi. Kalau di bidang PAI, alhamdulillah Aimi bisa mendapatkan juara di DAI juara 2 dan lomba nasyid solo vokal juara 2 dan juara 3.
cara Aini untuk bisa membagi waktu Aini dari belajar sungguh-sungguh dan meraih prestasi adalah pertama harus bisa mengorbankan waktu istirahat sama main. Waktu istirahat tuh maksudnya waktu main kita, misalkan abis belajar kita harusnya leha-leha, misalkan santai-santai, tapi kita kasihlah senggang waktu buat kita belajar latihan nyanyi, misalkan latihan pidato, atau enggak misalkan mau buat video lomba pidato dan lain-lain. Terus yang kedua, kita harus mempunyai planning. Aini tuh orangnya tuh plan, orangnya planner gitu kan. Jadi Aini tuh kalau misalkan pengen meraih sesuatu, Aini pasti di plan dulu. Misalkan, oh Aini mau hari ini mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, mau ngerjain itu. Di planning, terus di target. Terus abis itu yang ketiga, kita harus kalau ada waktu senggang kita cicil belajar, misalkan jadi kayak belajar tuh nggak pas waktu ujian doang, misalkan sebulan sebelumnya dicicil belajar satu-satu, belajar materi PKN, materi MTK satu-satu, diulang kembali materi yang dari sekolah. Terus yang keempat harus bisa kalau misalkan kita udah membagi waktu dengan baik, kita juga harus perlu namanya istirahat pastinya. Menurut Aini, orang yang paling memotivasi Aini yaitu mama sama papa. Soalnya kalau misalkan nih ya, Aini misalkan di sini malas-malasan belajar, misalkan gitu kan. Aini bakal ngerasa ketampar karena mama papa tuh di rumah nggak pernah malas-malasan buat cari uang, buat ngedidik Aini sama adik-adik. Jadi apa salahnya kalau Aini rajin belajar, Aini nyoba untuk berusaha untuk bisa mendapatkan nilai-nilai bagus, terus untuk bisa banggain mama papa lah gitu intinya. Terus apalagi kalau misalkan Aini tuh dengar cerita mama papa dulu masa lalunya. Pas itu mama pernah cerita ke Aini. Mama bilang dulu tuh mama tuh susah banget buat bisa lulus kuliah. Karena mama tuh ngelewati banyak hal, rintangan dan masalah yang lain. Mama tuh harus cari uang sendiri, hidup mandiri untuk bisa kuliah. Soalnya mama tuh kayak ngerasa kayaknya nggak mungkin dia bisa kuliah. Tapi mama ngerasa kayak pokoknya harus yakin pasti bisa kuliah. Akhirnya mama pun mencoba berusaha ikhtiar sekuat mungkin buat bisa kuliah. Sampai akhirnya mama pun bisa lulus kuliah. Sebaliknya papa pun juga gitu. Papa orangnya tuh usaha keras banget, kerja keras banget, nggak pernah bilang lelah, nggak pernah bilang capek. Pas Aini bilang, papa capek nggak sih kerja? Pasti papa jawab bilang, enggak kok. Mungkin padahal di hatinya capek gitu, tapi papa nggak pernah nunjukin rasa capek itu ke anak-anaknya. Dan itu yang jadi motivasi Aini sih. Aini juga pengen banget bisa jadi papa, karena papa tuh bisa keluar negeri, bisa dapat prestasi yang lain-lain gitu dengan dengan prestasinya sendiri gitu. Dan itu membuat Aini bangga banget dan pengen banget bisa jadi kayak mama papa. Selain itu, yang kedua ada guru-guru yang selalu bisa jadi motivasi Aini. Guru-guru SICC, guru-guru sekolah SD Aini, guru-guru TK, semua orang yang pernah ngajarin Aini, yang pernah ngasih ilmu ke Aini, menurut Aini mereka lah yang bikin Aini itu jadi termotivasi juga. Selain itu juga pastinya teman-temannya di sekitar Aini, karena pastinya teman-teman tuh yang selalu bikin Aini semangat. Kalau Aini lelah, Aini capek, Aini down, frustasi, pasti teman-teman yang selalu bisa bangkitkan Aini. Pokoknya menurut Aini, semua orang adalah motivasi Aini. Menurut Aini, SIC itu benar-benar berperan penting banget dalam mengembangkan potensi siswa-siswinya untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Pas Aini ikut lomba juga, pas Aini ikut lomba DAI, Aini tuh benar-benar difasilitasi, diajarin, pokoknya dikasih tutor-tutor guru-guru yang bisa ngajarin Aini. Terus pas Aini ikut lomba nasyid di Tasikmalaya, Aini dilatih setiap harinya. Kadang pas pembelajaran Aini di-spend buat latihan, setiap harinya di-spend latihan terus. Terus abis itu pas hari lombanya dianterin, difasilitasin, pokoknya menurut Aini SICC itu terbaik banget sih dalam memfasilitasi siswa-siswinya untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Kesan Aini selama di SICC,
Aimi yang awalnya tadi, seperti yang Aimi sebutkan tadi, pas di awal, Aimi awalnya pemalu, yang pemalu banget gitu kan, introvert banget. Akhirnya setelah dibimbing sama mama papa, sama sekolah, sama guru-guru, wali kelas, wali asrama, sama teman-teman, akhirnya Aimi yang dari awalnya 0%, akhirnya bisa jadi sampai sekarang, bisa meraih prestasi sampai sekarang ini. Pesannya buat teman-teman dan buat adik kelas, selalu semangat untuk meraih prestasi, gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah pantang menyerah. Selalu harus bisa mencoba, terus mencoba. Ya qalbi nada واتمنى تبقى انت ويايا بعيشني شكوى حنين علينا معايا دمني لي ده انت حبيبي حياتي لي وأعيش عمري عشان إليك وعمري فداك. Dan itu salah satu lagu yang pernah Aimi nyanyiin pas lomba. Jadilah orang yang selalu bisa berproses setiap harinya, belajar dari kesalahan, dan mulai 1% setiap harinya untuk masa depan yang cerah. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.